Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang istri, anak yang masih balita dan ibu mertua menjadi korban penyiraman air keras seorang suami siri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga sudah merencanakan aksi penganiayaan kepada istri sirinya itu hingga korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kok tega? Warga kampung Jagawana dikejutkan dengan aksi penyiraman air keras terhadap Siti Hardianti, 25 tahun, Presilia 2 tahun dan Sri Haryati 53 tahun di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga sudah merencanakan aksi penyiraman air keras karena dilakukan saat ketiga korban tengah tertidur pulas. Tetangga korban mengaku jika pelaku penganiayaan ini merupakan RS alias Kenji, suami siri korban Siti Hardianti. Penganiayaan kali ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan pelaku akibat rumah tangga yang tidak harmonis dan sering cekcok. Peristiwa bermula usai Siti Hardianti terlibat cekcok dengan pelaku Kenji akibat permintaan cerainya dari korban. Korban dan pelaku sendiri merupakan pasangan nikah siri. Sang istri minta diceraikan lantaran pelaku tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya. Saat malam tiba, korban bersama dua anaknya dan sang ibu tengah tertidur di rumah. Tiba-tiba pelaku datang lalu menggedor pintu dan tanpa basa-basi menyiramkan air keras yang sudah disiapkan dalam botol plastik. Akibat serangan ini, istri, anak, dan mertua pelaku mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Ketiga orang korban pun berteriak histeris, menahan sakit luka bakar air keras. Sementara pelaku segera melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan korban spontan mendatangi lokasi dan membawa ketiga korban ke Rumah Sakit Medika Pasir Gombong. Ya kejadiannya jam 3, langsung dia dobrak pintu, langsung siram. Di dalam rumah ini cuma ada 3 orang, lansia dan istrinya dan balita. Sebelumnya dia nyiram, cuman posisi nggak ada korban di situ, nggak kena jadinya. Yang kedua kali bilang mau ngasih duit buat anaknya. Akhirnya kan si istri nemuin tuh, nggak taunya dibawa ke kawasan Jababeka, dipukulin pak, digidik pakai batu, pisum kan. Terus nunggu proses, akhirnya kejadian begini lagi pak. Petugas Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi pun segera melakukan pengejaran terhadap Kenji. Selain itu, polisi segera menyebar foto pelaku dan meminta masyarakat melapor jika melihat pelaku. Polisi yang melakukan pengejaran pelaku sempat kesulitan mengidentifikasi keberadaan pelaku lantaran ia kerap bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Bahkan polisi meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, langkah tegas dan terukur akan diambil polisi untuk pelaku. Sebelumnya, polisi pun sudah memeriksa 13 saksi untuk mengidentifikasi keberadaan pelaku. Sementara 3 korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 3 pekan buron, Kenji akhirnya ditangkap polisi lalu digelandang ke Polres Metro Bekasi. Bahkan polisi terpaksa melakukan tindakan keras dan terukur kepada pelaku dengan melumpuhkan kaki kanan pelaku. Ini dilakukan karena pelaku berusaha melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Tetangganya dulu ngasih tahu kalau dia habis pulang sama cowok. Tetangganya ngasih tahu, cek ada nggak anaknya gitu. Terus? Ya dia habis pulang sama cowok jam 12 malam. Terus? Saya jam 3 kesana. Jam 3. Langsung saya dobrak pintu. Kamu dobrak? Dobrak pintunya. Terus? Dia lagi apa waktu itu? Lagi tidur. Usai pelaku tertangkap, polisi segera melakukan olah tempat kejadian ulang dan mengumpulkan sejumlah barang bukti tambahan di lokasi kejadian. Sementara polisi juga masih mengejar teman pelaku yang diduga ikut membantu aksi penyiraman air keras terhadap 3 korban. Melihat juga kondisi setelah pasca penyiraman air keras, kita juga memberikan support, memberikan motivasi supaya
korban, ya, Bu Sri Suaryati, kemudian 1 putri dan cucunya cepat sembuh. Pelaku berkilah jika aksi sadisnya dilakukan lantaran cemburu terhadap istri sirinya yang kerap berboncengan dengan laki-laki lain. Pelaku pun akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, lagi-lagi cekcok masalah rumah tangga yang menjadi motif tindak kejahatan. Padahal komunikasi adalah kunci agar persoalan dapat diselesaikan dengan damai dan baik tanpa menimbulkan korban dan tentunya terhindar dari kegelisahan hati nurani. Saya Angelika Devagam dan tim liputan iNews melaporkan.